Pengambilalihan kekuasaan di Yogyakarta terjadi pada 26 September 1945 yang diawali oleh pemogokan semua pegawai pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang dan memaksa Jepang untuk menyerahkan semua kantor dan perusahaan tersebut kepada pemerintah RI. Serta terjadi peluncuran senjata oleh BKR dari tentara Jepang dengan menyerbu Tangsi Otsuka Butai di Kota Baru. Pada tanggal 27 September 1945, KNI daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itulah berada di tangan pemerintah RI. Kedatangan sekutu di Indonesia merupakan bagian dari Komando SEATS atau South East Asian Command yang berada di pimpinan Laksamana Louis Mountbatten. Namun, karena wilayah yang menjadi tanggung jawab SEATS masih terlalu luas, dibentuklah Allied Forces Netherlands East Indians atau AFNI yang bertanggung jawab dalam wilayah Indonesia. Tepatnya pada tanggal 29 September 1945, Komandan AFNI yaitu Letnan Jenderal Philip Christison tiba di Jakarta. Tugas yang diberikan kepada AFNI di Indonesia adalah melucuti senjata Jepang, memulangkan para tentara Jepang ke tanah air mereka, membebaskan sekutu yang berada di bawah tawanan Jepang, serta mempertahankan keadaan yang ada di Indonesia. Sebelum hal itu terjadi, pada tanggal 24 Agustus 1945, adanya kesepakatan yang terjadi antara Inggris dan Belanda yang dimuat dalam Civil Affairs Agreement berisikan kemauan Inggris dalam membantu Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Oleh sebab itu, adanya resistensi dari para penduduk Indonesia atas kedatangan pasukan sekutu yang disebabkan perjanjian tersebut. Karena adanya hal tersebut, terjadinya pertempuran di berbagai tempat Indonesia antara pasukan Indonesia dengan sekutu. Kronologi awal dari insiden ini yang dimana sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh WRW-VCH Plekman mengibarkan bendera negara Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru tanpa adanya persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia di kota Surabaya. Para masyarakat Surabaya melihat hal tersebut menjadi kesal dan marah. Hal ini membuat perwakilan Indonesia yaitu Residen Sudirman mendatangi Hotel Yamato, tempat mereka mengibarkan bendera tersebut, untuk berdiskusi dengan pimpinan sekutu yaitu Plokman, agar bendera tersebut dapat diturunkan dan tidak terjadi keributan. Namun diskusi yang tidak berjalan lancar dan pimpinan mereka yaitu Plokman menolak untuk menurunkan benderanya. Hingga yang menjadi puncak di kejadiannya, di tengah keributan tersebut, Plokman meninggal dunia karena dicekik oleh pengawal Sudirman, yaitu Sidik. Namun Sidik juga tewas yang disebabkan oleh tentara Belanda yang bertugas saat itu. Beberapa pemuda di Surabaya terlihat langsung menaiki Hotel Yamato dan segera merobek bendera merah putih biru tersebut, dan menyisakan bagian merah dan putihnya saja. Perang yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu masyarakat Surabaya dan pasukan sekutu Inggris pertama kali terjadi pada tanggal 27 Oktober hingga 30 Oktober tahun 1945. Hal ini membuat Jenderal D.C. Houghton meminta bantuan dari Soekarno untuk mencari solusi dan merendahkan situasi pada saat itu. Namun, dengan terjadinya bentrok terus-menerus antara kedua belah pihak tersebut, membuat pemimpin sekutu Inggris yaitu Brigadier General Marble yang kemudian tersebut diganti dengan General Robert Mercer. Kemudian General Robert Mercer mengeluarkan sebuah ultimatum yang ditujukan kepada masyarakat Surabaya pada tanggal 9 November 1945. Ultimatum yang diberikan sama General Robert Mercer adalah pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus melaporkan diri seluruh senjata yang dimiliki oleh pihak Indonesia yang ada di Surabaya harus diserahkan kepada pihak Inggris. Pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus mendatangi sebuah pertanyaan bahwa mereka menyerah tanpa adanya syarat. Ultimatum yang diajukan tersebut kemudian
ditolak oleh pihak Indonesia, sehingga para pasukan Inggris mulai melancarkan serangan mereka pada tanggal 10 November di pagi hari yang menjadi awal dari pertempuran kedua belah pihak tersebut. Pada pertempuran ini sendiri, terdapat setidaknya 20.000 tentara serta 100.000 sukarelawan di pihak Indonesia. Sementara pada pihak Inggris terdapat setidaknya 30.000 tentara yang juga dibantu dengan berbagai peralatan perang mereka seperti tank, kapal perang, serta pesawat tempur. Pertempuran yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut mengalami puncaknya tepat pada tanggal 10 November 1945, di mana terjadinya bentrok antara pasukan sekutu serta arek-arek Surabaya ketika pasukan sekutu tersebut hendak menyerang kota Surabaya yang langsung dihadang oleh masyarakat Surabaya. Baik, untuk 5 pertanyaan sudah kami siapkan dan akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu... Baik, terima kasih. Hadirin semua, saya Prabowo Subianto, mantan Menteri Pertahanan dan sekarang sebagai calon presiden yang baru. Di sini saya akan membantu kelompok 1A untuk menjawab dari 5 pertanyaan yang dibuat. Strategi dan taktik pertempuran. Pertempuran Surabaya adalah peristiwa sejarah yang menjadi bukti perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pada masa itu, bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap tentara Inggris. Pertempuran yang menimbulkan banyak korban jiwa itu berlangsung dengan sejumlah strategi dan taktik dari para pejuang. Contoh strategi dan taktik pertempuran Surabaya adalah menggunakan siaran radio. Bung Tomo membakar semangat masyarakat Surabaya untuk melawan Inggris lewat stasiun radio. Stasiun radio tersebut terletak di Jalan Mawar nomor 4 Surabaya. Momen tersebut merupakan salah satu kejadian sebelum pecahnya pertempuran pada 10 November 1945. Beberapa hari sebelum 10 November 1945, masyarakat Surabaya juga sudah melakukan strategi serta taktik. Salah satu contoh adalah kontak senjata pada 27 Oktober 1945 pada pukul 14 Maui tanggal 27 Oktober 1945 terjadi kontak senjata pertama antara pemuda Surabaya melawan tentara Inggris. Pertempuran tersebut meluas menjadi serangan umum terhadap kedudukan Inggris. Untuk beberapa dampak umumnya, 1. Meningkatkan semangat nasionalisme, semangat juang. Pertempuran Surabaya menunjukkan semangat juang yang luar biasa dari rakyat Indonesia. Keberanian warga Surabaya dalam melawan pasukan sekutu menginspirasi daerah-daerah lain untuk terus berjuang demi kemerdekaan. Hari Pahlawan, 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para pejuang di Surabaya yang semakin memperkuat rasa kebangsaan dan solidaritas di seluruh Indonesia. 2. Pengakuan internasional. Perhatian dunia. Pertempuran ini menarik perhatian dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Laporan dan berita mengenai keberanian rakyat Surabaya tersebar luas, membantu memperkuat posisi diplomatik Indonesia di mata dunia. Tekanan terhadap sekutu. Kekuatan perlawanan di Surabaya menekan sekutu untuk mengakui bahwa Indonesia memiliki dukungan kuat dari rakyatnya dan bahwa mereka tidak akan mudah menyerah. 3. Pembentukan tentara nasional, pembentukan TNI. Pertempuran Surabaya menjadi salah satu momen penting yang mendorong pembentukan tentara nasional Indonesia. Kebutuhan akan kekuatan militer yang terorganisir dan profesional semakin dirasakan setelah pertempuran ini. Reorganisasi militer pengalaman tempur di Surabaya digunakan untuk merancang strategi pertahanan dan perlawanan yang lebih baik di masa depan. 4. Tekanan pada pemerintah Belanda. Negosiasi. Keberhasilan perlawanan di Surabaya meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi dengan Belanda dan sekutu. Hal ini berkontribusi pada jalannya perundingan-perundingan yang membawa Indonesia ke pengakuan kedaulatan. Pengaruh diplomatik. Perjuangan di Surabaya memperkuat diplomasi Indonesia di forum internasional, membuat negara-negara lain lebih memperhatikan aspirasi kemerdekaan Indonesia.
5. Peningkatan dukungan rakyat solidaritas nasional. Pertempuran ini memperkuat solidaritas dan dukungan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Banyak daerah yang terinspirasi untuk melanjutkan perjuangan melawan Belanda dan sekutu. Rekrutmen pejuang. Setelah pertempuran, semakin banyak pemuda dan rakyat biasa yang bergabung dalam perjuangan bersenjata dan organisasi kemerdekaan. 6. Pengaruh pada strategi perjuangan, pembelajaran taktis. Pertempuran ini memberikan pelajaran penting mengenai strategi dan taktik perlawanan terhadap kekuatan militer yang lebih kuat. Pengalaman ini digunakan untuk memperbaiki strategi di medan pertempuran lainnya. Perlawanan berkelanjutan. Meski Surabaya jatuh ke tangan sekutu, semangat perlawanan tetap berlanjut dan berkembang di berbagai daerah, menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak akan mudah dipatahkan. Pertempuran Surabaya menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajah dan dampaknya sangat luas dalam memperkuat perjuangan kemerdekaan Indonesia di berbagai aspek. 3. Beberapa poin utama mengenai respon internasional dan pengaruhnya. Respon internasional. Cadung. Media internasional. Liputan media. Pertempuran Surabaya diliput secara luas oleh media internasional. Berita tentang keberanian dan perlawanan rakyat Surabaya melawan pasukan sekutu menarik perhatian dunia. Opini publik. Liputan media ini membentuk opini publik internasional yang umumnya simpatik terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. 2. Negara-negara lain. Dukungan dari negara-negara Asia. Negara-negara Asia yang juga pernah mengalami kolonialisme menunjukkan solidaritas dan dukungan moral terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Reaksi negara Barat. Beberapa negara Barat mulai mempertanyakan kebijakan kolonial mereka sendiri dan mulai mengakui keabsahan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Organisasi internasional, PBB dan perdebatan. Meski Perserikatan Bangsa-Bangsa belum secara langsung terlibat, pertempuran Surabaya menjadi topik dalam perdebatan internasional mengenai hak-hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Pengaruh terhadap pandangan dunia. 6. Meningkatkan kesadaran internasional. Perjuangan melawan kolonialisme. Pertempuran Surabaya meningkatkan kesadaran global tentang isu kolonialisme dan hak setiap bangsa untuk merdeka. Ini membantu memperkuat gerakan dekolonisasi yang terjadi di berbagai belahan dunia pasca Perang Dunia II. Solidaritas internasional. Banyak negara dan gerakan di dunia yang menunjukkan solidaritas dengan Indonesia, melihat perjuangan mereka sebagai bagian dari gelombang dekolonisasi global. 2. Tekanan pada pemerintah kolonial. Tekanan diplomatik, perhatian internasional terhadap pertempuran Surabaya menambah tekanan diplomatik pada Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Mulai mendesak Belanda untuk mencari solusi damai dan mengakui kedaulatan Indonesia. Perubahan kebijakan. Pemerintah Belanda mulai mempertimbangkan pendekatan yang lebih diplomatis dan kurang konfrontatif karena tekanan internasional dan citra negatif dari usaha militer mereka di Indonesia. 3. Mendorong negosiasi dan diplomasi. Perundingan Linggarjati. Pertempuran Surabaya mempercepat proses perundingan yang kemudian menghasilkan perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Ini menunjukkan bahwa perjuangan bersenjata di Surabaya berkontribusi pada kemajuan diplomatik menuju pengakuan kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kedaulatan. Tekanan internasional yang dihasilkan dari pertempuran ini membantu membuka jalan bagi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949 melalui konferensi Meja Bundar. 4. Pembentukan citra nasional. Pahlawan nasional. Pertempuran Surabaya membantu membentuk citra Indonesia sebagai bangsa yang berani dan teguh dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Ini membangun identitas nasional yang kuat dan dihormati di dunia internasional. Inspirasi global. Keberanian rakyat Surabaya menjadi inspirasi bagi gerakan kemerdekaan di negara lain yang masih berada di bawah penjajahan, menunjukkan bahwa perlawanan terhadap kolonialisme adalah mungkin dan layak diperjuangkan. Secara keseluruhan, pertempuran Surabaya memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dunia terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, meningkatkan solidaritas internasional, dan memberikan tekanan diplomatik yang signifikan terhadap kekuatan kolonial Belanda. Kerugian bangsa Indonesia adalah 20.000 warga sipil tewas,
dan 16.000 tentara Indonesia tewas, terpaksanya warga Surabaya sekitar 150.000 jiwa mengungsi ke tempat pengungsian, dan infrastruktur kota Surabaya mengalami kerusakan parah akibat perang seperti jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya yang membuat Surabaya pada saat itu seperti neraka. Kerugian pihak sekutu adalah matinya tokoh penting atau panglima perang pihak sekutu dan matinya 6.000 tentara sekutu. Tokoh yang mati pada saat perang adalah Jenderal Malabi yang ditembak di Jembatan Merah saat menuju pos pasukan Inggris di Gedung Internasion. 5. Sebelum pertempuran sosial ketegangan antara penduduk dan pasukan sekutu. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, terjadi ketegangan antara penduduk lokal dan pasukan sekutu yang masuk untuk melucuti senjata tentara Jepang. Antusiasme kemerdekaan, semangat nasionalisme, dan antusiasme terhadap kemerdekaan Indonesia sangat tinggi di kalangan rakyat Surabaya. Ekonomi, transisi kekuasaan. Ekonomi Surabaya masih dalam transisi dari pendudukan Jepang menuju pemerintahan Indonesia yang baru merdeka. Distribusi sumber daya, ketersediaan dan distribusi sumber daya ekonomi terpengaruh oleh perubahan kekuasaan dan ketidakpastian politik. Selama pertempuran 10 November 1945 dan setelahnya. Sosial, perlawanan massal, masyarakat Surabaya bersatu untuk melawan tentara sekutu. Terdapat mobilisasi besar-besaran dari berbagai kalangan, termasuk pelajar, pemuda, dan warga sipil. Kekacauan dan kerusakan. Pertempuran menyebabkan kekacauan sosial dan kerusakan infrastruktur kota, mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk. Ekonomi. Gangguan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi terhenti hampir sepenuhnya akibat pertempuran. Banyak pasar, pabrik, dan fasilitas perdagangan yang hancur atau tidak berfungsi. Krisis logistik. Terdapat kekurangan bahan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya akibat blokade dan kerusakan infrastruktur. Setelah pertempuran sosial, pengungsian dan rehabilitasi, banyak warga yang mengungsi selama pertempuran mulai kembali ke kota dan memulai proses rehabilitasi. Semangat kebangsaan. Pertempuran Surabaya memperkuat semangat kebangsaan dan solidaritas di kalangan masyarakat Indonesia. Ekonomi, pemulihan, ekonomi. Proses pemulihan ekonomi memakan waktu karena kerusakan yang parah pada infrastruktur dan sumber daya kota. Bantuan dan rekonstruksi. Ada upaya-upaya bantuan dan rekonstruksi dari pemerintah serta komunitas internasional untuk membangun kembali Surabaya. Itu adalah 5 jawaban yang sudah saya berikan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah memperhatikan. Saya Prabowo Subianto mengucapkan Omke Gams, Omke Gams. I just love my dog.